Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kalian semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kalian semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kalian semuanya dipermudah segala urusan sampai amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, aku bakal membahas dua kasus kepada kawan-kawan semuanya. Dan informasi yang terakhir nanti pembahasan mengenai PRT, tidak disebutkan PRT PL atau PRT Indonesia, tapi mbaknya ini PRT di negara Hong Kong, kemudian diviralkan oleh majikannya ketika dia ini bekerja di ruang tamu. Nah, apa yang dia lakukan? Silakan kawan-kawan nanti disimak videonya sampai habis. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi yang pertama kawan-kawan. Dan ini informasi mengenai Mbak PL. Jadi tanggal 24 April 2024, Mbak PL yang umur 30 tahun ini untuk pertama kali bekerja di negara Hong Kong, bekerja di tempat majikan. Dapat 1 minggu, Mbak E ini tiba-tiba mengidap penyakit. Jadi penyakit ini semacam penyakit kustarek, yang dimana si mbaknya ini kulitnya bintik-bintik terus melepuh, kemudian ini menjalar ke bagian tubuh, tidak hanya tangan, kaki, tapi juga ada di bagian tubuh Dan kemudian bagian tubuhnya tertentu ini juga mengalami pembengkakan. Nah dari situ kemudian dibawalah Mbak PL ini ke dokter untuk mengalami pemeriksaan Setelah diperiksa ternyata Mbak E ini mengidap penyakit kusta. Nah, penyakit kusta itu apa sih? Yaitu sejenis bakteria yang dapat ditularkan melalui tetesan hidung atau kontak dengan kulit. Intinya adalah ada sentuhan kulit, kemudian ingus hidung, ataupun berbagi makanan dengan orang lain, kemudian suap-suapan atau tuker keringet atau tuker iler seperti itu Nah, ataupun duduk di sebelah, itu juga bisa mengakibatkan tertularnya penyakit kusta ini. Nah, karena dianggap penyakit ini lumayan bahaya, walaupun pertumbuhannya atau menularkan ini agak lambat, tapi ini bisa tertular juga kepada orang lain. Nah, karena dianggap penyakit yang lumayan berbahaya, ini akhirnya si majikan ini takut kalau keluarganya dia ini tertular penyakit yang dibawa oleh Mbak PL itu Padahal Mbak PL itu di Hong Kong jaga anak laki-laki yang masih umur 5 tahunan. Nah, itu yang dikhawatirkan bakal menular pada si anaknya dia ini. Jadi karena adanya penyakit ini dan kemudian ini diberitakan di berita lokal, akhirnya kan jadi rame. Nah, dari rame itulah buntut kasus ini, banyak para majikan ini meminta PRT agar menjalani pemeriksaan secara fisik sebelum datang ke negara Hong Kong. Jadi tidak hanya rongsen dada, tidak hanya pemeriksaan hepatitis B, tapi ada pemeriksaan kesehatan lainnya yang diharuskan dilakukan oleh PRT tersebut Kemudian mereka juga menuduh agensi ini lalai atau dengan sengaja ini menyembunyikan penyakit anak didiknya mereka. Jadi intinya kasus-kasus seperti ini kan juga ada yang terjadi yang dimana Mbak Indonesia kemudian datang ke negara Hong Kong, padahal dia punya penyakit jantung lah, punya penyakit kulit lah, atau mungkin matanya ada minus. Nah, seperti itu bisa dikelabuin melalui beberapa hal, termasuk adanya penipuan terhadap hasil dari laboratorium, kemudian juga penipuan terhadap hasil medis itu juga banyak terjadi. Jadi buntut dari kasus ini meminta majikan atau agensi ini kedepannya lebih
lebih mengedepankan tentang pemeriksaan fisik bener-bener ya rek. Jadi satu orang yang kena akhirnya lumayan heboh rek. Jadi mungkin sampean berpikir itu kan terjadi sama PL, kenapa kok kita membahasnya? Jadi intinya rek gini, sampean mau berangkat ke negara Hong Kong untuk bekerja ke negara Hong Kong, sekali lagi periksa dulu kesehatan. Kalau memang sampean tuh memiliki penyakit seperti ini, kusta seperti ini, atau mungkin sampean memiliki penyakit alergi musim dingin ataupun sejenisnya, jadi sembuhkan dulu sebelum Anda berangkat ke negara Hong Kong. Karena ketika Anda ini sebelum berangkat, bahkan ketika di Indonesia ataupun di PL ini mengidap beberapa penyakit kulit, alhasil sampai di Hong Kong musim dingin ataupun di Hong Kong ini panas banget, akhirnya penyakit kulit seperti ini bisa kambuh, alhasil sampai nanti yang bakal didepak oleh majikan. Bahkan majikan ini sampai takut ya kalau ngambil CC dari negara ini, dari negara Indonesia ataupun dari negara PL rek. Jadi intinya dengan adanya kasus seperti ini pelajaran, pokoknya jaga kondisi, jaga kulit, jaga tubuh Anda sebelum Anda bekerja ke negara Hong Kong. Bahkan ketika sampai cuti pun jaganan kulit Anda, jaganan kesehatan Anda. Jangan sampai Anda tiba-tiba nanti cuti membawa penyakit yang akhirnya nanti tidak hanya Anda sendiri tapi juga mbak-mbak Indonesia yang berada di Hong Kong ini juga kena imbasnya karena seperti itu rek. Tapi sekali lagi, mau namanya penyakit, siapa sih yang mau sakit, siapa sih yang pengen menimbulkan penyakit, siapa sih yang mau membawa penyakit, memang tidak ada. Tapi alangkah lebih baiknya berhati-hati. Oke, ini informasi yang pertama buat kawan-kawan semuanya. Oke, kita beralih ke video kedua rek. Pokoknya eling rek, ojo menghakimi. Seng pernah tahu melakukan hal yang sama seperti aku ini. Aku juga pernah melakukan hal yang sama seperti mbak ini. Kadang-kala kalau mau males banget aku seperti ini rek. Tapi bosku ki nggak menjadi masalah lah. Bahkan di depan dia aku juga pernah melakukan hal seperti itu. Oke, kalian sudah nonton video depan tadi kan? Jadi video depan tadi ini lagi beredar rame kemarin hari Jumat ya. Dan karena memang di Indonesia kendala masalah internet yang maafan banget, jadi kemarin tuh aku tuh menunda bikin video rek. Dan kejadian ini sebenarnya tanggal 17 Juni 2024 sekitaran jam 8 pagi rek. Jadi jam 8 pagi itu kan rutinitas kita kan membersihkan lantai, cuci toilet, dan kemudian jemur baju dan sejenisnya ya. Setelah anak-anak kerja, setelah majikan kita kerja. Nah, mbak di situ melakukan aktivitas bersih-bersih lantai. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah ketika mbaknya ini bersih-bersih lantai tidak menggunakan tangan atau alat pelrek, tapi menggunakan kaki dia sebelah kanan. Jadi kakinya dia ini pakai gini diusuk-usuk yang itu ya. Nah, ini pun tertangkap CCTV milik majikan. Akhirnya majikan tersebut ini mengupload video di grup Paralopan untuk dijadikan sindiran, untuk dijadikan bahan gosip rek. Oke, di dalam isi caption iki apa sih? Yang pertama adalah ini cara khusus untuk mengepal lantai. Jadi biasanya mengepal lantai menggunakan tangan, biasanya menggunakan alat. Nah, itu hari menggunakan kaki. Jadi disebut sebagai salah satu cara untuk mengepel lantai rek. Nah, menurut pandangan kawan-kawan dalam kasus ini seperti apa sih? Kita bakal membahasnya. Nah, sedangkan dari saya sendiri, jujur saya juga pernah melakukan seperti itu rek. Dan di situ memang saya sudah pernah ngepel pakai tangan, pakai alat, dan kemudian ada air yang jatuh, ada air yang tertumpah. Saya akhirnya mengepel pakai kaki seperti itu rek. Jadi males lah untuk pakai tangan atau untuk ngambil alat pel. Jadi pakai kaki
untuk mengepel yang kedua itu saya lakukan. Jadi menurut pandangan aku persoalan ini seperti biasa, tapi kadangkala majikan itu menganggap hal seperti itu adalah luar biasa dan Anda dianggap malas untuk mengepel lantai, ya. Kita nggak usah menghakimi, pasti sampean pernah dan kita pernah, karena saya sendiri juga pernah melakukannya, Rek. Nah, pelajaran apa yang diambil dari kasus seperti ini yang viral kemudian dijadikan meme ataupun dibuat status kemudian captionnya macam-macam, dan ini kan sering sekali terjadi kasus-kasus mbak-mbak yang hohihi di ruang tamu, kemudian mbak-mbak yang sedang melakukan live streaming TikTok dan sebagainya. Nah, itu semuanya kebanyakan dari mbak-mbak yang diviralkan oleh majikan, mereka ini tanpa menyadari bahwa ada CCTV di ruang tamu majikan. Bahkan di tempat dapur majikan ada CCTV, bahkan di kamar pun juga ada. Nah, ini yang tidak mbak-mbak sadari semuanya, bahwa tanpa sepengetahuan sampean, majikan bisa saja ini menaruh CCTV di seluruh rumah dia. Nah, kegunaan apa? Untuk memantau sampean. Apapun aktivitas sampean, ini pengen mereka pantau. Anda kerja atau nggak kerja, walaupun Anda rajin, tetap aja yang namanya jiwa kepo majikan itu selalu ada, yaitu menaruh CCTV untuk ngepoi sampean, kegiatannya sampean apa aja. Jadi aku dulu tidak tahu yo, apakah di tempatku itu ada CCTV apa enggak tapi selagi aku ini hati-hati di ruang tamu, kemudian hati-hati di ruang tidur anakku, nah ini tidak ada persoalan yang serius akhirnya. Jadi intinya dari persoalan ini, hati-hati ketika kawan-kawan ini bekerja di tempat majikan. Bisa saja majikan itu menaruh CCTV tanpa sampean ketahui dimanapun itu. Jadi lebih baik Anda berhati-hati dan jangan menggunakan sesuatu hal yang konyol untuk Anda lakukan, walaupun memang sebenarnya kita pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kita pernah melakukan hal seperti itu, tapi ada majikan yang tidak bisa menerima saat kita melakukan hal yang sepele itu, Rek. Oke, semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi intinya hati-hati, karena setiap rumah bisa saja ditaruh CCTV. Jika majikan Anda bilang tidak ada, tetap hati-hati. Bisa saja suatu saat dia menaruh CCTV, Rek. Intinya hati-hati di dalam bersikap, hati-hati di dalam bertindak di dalam rumah majikan. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.